Baik, Om Swastiastu, selamat pagi Ibu dan rekan-rekan semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, saya Ida Ifrani Secani, dengan NIM 1917-051965 akan mempresentasikan hasil dari soal yang telah Ibu berikan. Ada 3 soal, jadi untuk bahas aja ya. Di soal pertama yaitu ini pada tanggal 1 Januari 2021. Gazebo membeli seluruh saham seharga 5.500.000.000. Kemudian langsung pada tanggal 1 Januari 2021 1 US dollar sebesar 17.000. Kemudian nilai bukunya yaitu 180 US dollar 80.000. Selanjutnya kita ketahui juga laba besarnya itu selama 10 tahun, laba besar selama tahun 2021 yaitu 55.000 US dollar. Kemudian nilai bukunya itu dialokasikan ke paten diamortisasi selama 10 tahun dan mengumumkan dan membayar dividen sebesar 9.500 US dollar. Dividen diumumkan dan dibayarkan pada saat kurs 1 US dollar setara dengan 19.650 rupiah. Kemudian pada tanggal 31 Desember kurs langsungnya 1 US dollar yaitu sebesar 19.300, kurs rata-ratanya 1 US dollar itu sebesar 9.350. Diminta buatlah schedule yang menunjukkan alokasi diferensial dan amortisasi untuk tahun 2021. Kemudian membuat buatlah jurnal pos-pos pembelian investasi, prioritas, makan dividen, amortisasi diferensial, pengakuan selisih transaksi dari diferensial. Yang ketiga, buatlah schedule menunjukkan pembuktian selisih. Keempat, buatlah jurnal mengakui kembali akun unit modal 9.400 dollar. Terus alokasikanlah sisa saham kepada pengusaha mayoritas bila PT Gazebo menguasai sekitar 90%. Langsung aja ya, saja ke penyelesaiannya. Untuk soal yang pertama, schedule alokasi diferensial dan amortisasi tahun 2021. Jurnalnya saham biasa dikurangi buku sebesar 3.060.000.000 di debit, diferensial jadi debit sebesar 2.440.000.000. Dan investasi pada saham US company di kredit sebesar 5.500.000.000. Saham biasa ini dapatkan dari 180.000 US dollar, yaitu nilai bukunya dikali 17.000 kurs langsung 3.060. Diferensialnya dapat dari investasi saham dikurang saham biasa. Kemudian selanjutnya tabelnya. Untuk laporan laba rugi, diferensial awal tahun menggunakan US dollar sebesar 143.529,41. Ini didapatkan dari diferensial ini dibagi 17.000 dapat 143. Kurs transaksinya digunakan 17.000 yaitu kurs langsung pada tanggal 1 Januari karena ini diferensial awal tahun. Dikali aja langsung dapat 2.441. Untuk amortisasi periode berjalannya menggunakan US dollar sebesar 14.352,94. Ini didapatkan dari US dollar dari diferensial dibagi 10 tahun. Kurs transaksinya digunakan 9.750. Dia yaitu kurs rata-rata pada tanggal 31 Desember. Dikali aja langsung dapat 139.141. 174,75. Saldonya, jadi ini tinggal 43 dikurang 14, dapat 29.176,47 US dollar. Kemudian untuk rupiahnya tinggal 2 miliar dikurang 136 juta,
dapat 2.358.825. Nah, neracanya yaitu saldo di ini, saldonya ya ini 129. Kemudian menggunakan kurs transaksi 19.700 itu kurs langsung pada tanggal 30 Desember. Sekali-kali aja dapat 2.944. Selisihnya tinggal dikurang aja 2.300.000 ini dikurang 2.544. Dapat deh 244.717.648,81. Oke, soal kedua. AIS Jurnal PT Gazebo tahun 2021 untuk investasi pada Slash Company. Ini kan AIS Jurnalnya ya, pos-posnya di pembelian investasi. Investasi pada saham di debit sebesar 5.500 juta, di kas di kredit 5.500. Masuk kedua, akrual ekuitas untuk bagian PT Gazebo, investasi pada saham Life Company di debit sebesar 536.250.000, pendapatan dari anak perusahaan di kredit sebesar 536.250.000. Dapatkan dari 55.000 US dollar yaitu laba dikali 9.750 pusat rata. Kemudian pengakuan dividen diumumkan dan dibayar. Kas di debit 186 juta rupiah. Investasi pada saham di kredit 186 juta rupiah. Didapatkan dari 9.500 US dollar yaitu besarnya dividen, tanggal pengumuman besar dividen dikali 19.650 rupiah yaitu kurs saat pengumuman pembayaran dividen. Berikutnya amortisasi diferensial. Pendapatan dari anak perusahaan di debit sebesar 129.941.174,75. Investasi pada saham Westlife di kredit 139 juta. Dapatkan dari 14.350 US dollar dikali 9.350. Selanjutnya pengakuan sisi transaksi dari diferensial. Investasi pada saham yaitu di debit sebesar 244 juta, di kredit pendapatan konversinya dikurang selisih yaitu sebesar 244 juta 17.948,1 di kredit. Yang ketiga, schedule pembuktian selisih translasi. Ini tabelnya untuk aset bersih awal tahun menggunakan 180.000 US dollar, terus transaksinya yaitu 17.000 kurs langsung pada 1 Januari, dikali-kali aja dapat 3.60 juta. Laba bersih tahun berjalannya 55.000 US dollar. Kemudian kurs translasinya menggunakan 9.750 yaitu kurs rata-rata pada 31 Desember. Dikali aja dapat 536 nih. Nah, dividen dibayarkan menggunakan 9.500 US dollar. Kurs transaksinya digunakan 19.650 yaitu kurs pada saat dividen diumumkan dan dibayarkan. Dikali aja dapat 186 juta. Jumlahnya berarti tinggal dikurang aja ini 3 miliar ditambah 500 juta dikurang 186 juta. Dapat deh 3.409.975 juta. Kemudian aset bersih. Terus akhir tahunnya 225.500 dollar didapatkan dari 180 ditambah 55 dikurang 9 juta. Seperti ini. Kurs transaksinya digunakan langsung tanggal 31 Desember. Kali-kali aja langsung dapat 4 miliar. Yaitu perubahan dalam pendapatan dikurang aja di 4 miliar ini dikurang 3. Dapat 1 miliar 32 juta 775.000. Ini gitu ya akumulasinya. Lanjut ayat jurnal untuk mencatat bagian induk perusahaan. Investasi pada saham Westlife Company di debit sebesar 1.032.775.000. Pendapatan konversinya dikurang selisih sebesar 1.032.775.000 di kredit.
Ayat jurnal penutup pendapatan kompresif, yaitu akumulasi pendapatan profit lainnya dikurang selisih transaksi di debit sebesar 788.057.351,19 di debit, pendapatan profit lainnya di kredit. Ini 788 didapatkan dari 1 miliar dikurang 244 tadi yang nah. Ini deh. Pendapatan komprehensif lain. Lanjut, ayat jurnal PT Gazebo untuk buka kembali akun unit mata uang asing. Ayat jurnal saat menerima rupiah. Menerima rupiah. Unit mata uang asing di debit 10.981 US dollar. Penjualan di kredit 10.981 US dollar. Selanjutnya, ayat jurnal untuk menyelesaikan unit mata uang asing untuk sekarang. Unit mata uang asing di debit sebesar 1.505 US dollar. Keuntungan transaksi mata uang asing di kredit sebesar 1.505 US dollar. Jadi 10.981 ini didapatkan dari 9.500 US dollar, yaitu tanggal besar dividen pada saat pengumuman, dikali kurs saat pengumuman, kemudian dibagi 17.000 kurs langsung 1 Januari. Selanjutnya untuk mendapatkan keuntungan ini, cari dulu ini. Nah, itu bisa deh dapatkan 1.500 dolar. Lanjut alokasi tukar saham. Saham biasa. Nah, tadi kan dibilang untuk minoritas. Berarti tadi kan apabila PT Gazebo itu 90%, berarti ini minimalnya, minoritasnya 10%. Jadi 3 miliar ini dikali 10%, dapat 306 juta. Kemudian langsung saldo labanya, laba bersih 536 juta ini dikali 10%, dapat 53 juta. Dividennya 186 juta dikali 10% dapat 18 juta. Nah, itu di jumlah dan ditambah 6 ditambah 53 dikurang 18 dapat 40 juta 957.500. Kemudian akumulasi pendapatannya ini didapatkan dari 1 miliar dikali 10% dapat 3 juta. Jadi total keseluruhan minoritas 237.680.000. Ini tinggal dikurang aja total saldo laba dikurang akumulasi pendapatan. Oke, itu dia soal nomor 1. Sekarang kita soal nomor 2. Jadi langsung aja diketahui nih PT ABC membuat kontrak dengan German Istri. Harga kontraknya 8 juta euro. Kemudian nah ini kurs masa depan untuk kontrak adalah 5.950 untuk 1 euro. Jangan orang masa depan. Ini dia. Nilai setara rupiah dari 1 euro dari tanggal 1 Agustus, Oktober, Desember, April. Berarti dia akan lunasi pada tanggal 1 April 2022. Langsung aja nih, yang diminta apa ini? Setiap masing-masing transaksi sesuai dengan fungsi lindung nilai sebagai transaksi komitmen belum diakui dan lindung nilai dari transaksi yang diperkirakan. Langsung tabel pertama, ayat jurnal lindung nilai komitmen mata uang asing belum diakui. Yang di kiri adalah jurnal kontrak masa depan dan yang di kanan adalah jurnal lindung nilai wajar dengan komitmen. Pada tanggal 1 Agustus 2021 mencatat jurnal mengakui kontrak masa depan. Jadi, jurnalnya untuk kontrak masa depan di debit, yaitu piutang mata uang asing dalam mata uang euro sebesar 47 miliar 600 juta. Hutang rupiah ke broker dalam mata uang euro 47 miliar 600 juta di kredit. Dapatkan dari 8 juta dikali kurs masa depan 1 Agustus 5.950. Oke. Selanjutnya 1 Oktober 2021 mencatat jurnal menilai kembali piutang valuta asing
dan lindung nilai komitmen menggunakan kurs masa depan. Jadi untuk di jurnal kurs masa depan, kerugian transaksi mata uang asing di debit dalam mata uang euro sebesar 7.600.000.000, kemudian piutang usaha di debit sebesar 7.600.000.000. Selanjutnya, untuk jurnal di lindung nilai, komitmen di debit sebesar 7.600.000.000, keuntungan transaksi di kredit sebesar 7.600.000.000. Jadi 7.600.000 ini didapatkan dari kurs 1 Oktober, masa 1 Oktober dikurang kurs masa depan 1 Agustus. Dapat 950 dikali 8 juta. Kenapa dikatakan rugi? Karena kurs dari Agustus ke Oktober itu mengalami penurunan. Jadi 1 Agustus ini, Oktober 5.000, turun jadi rugi. Oke, pencatatan jurnal 1 Oktober 2021 menerima persediaan, notus komitmen, dan mengakui utang usaha mata uang asing. Persediaan di debit 5.600.000.000, komitmen di debit 7.600.000.000, utang usaha di kredit dalam mata uang euro 13.200.000.000. Utang usaha ini didapatkan 8 juta dikali kurs tunai 1 Oktober, kemudian komitmennya ini ya, dapatkan dari situ. Habis itu utang usaha ini dikurang komitmen. Persediaan. 30 jurnal tanggal 31 Desember mencatat penilai kembali kontrak masa depan menggunakan kurs masa depan dan utang usaha dalam euro menggunakan kurs tunai. Baik, untuk jurnal di lindung nilai kerugian transaksi mata uang asing dalam mata uang euro 18 miliar, utang usaha 18 miliar. Didapatkan dari kurs tunai pada tanggal 31 Desember dikurang kurs tunai Oktober dikali 8 juta. Mengapa dikatakan rugi? Karena kurs tunainya meningkat dari Oktober ke Desember. Gitu. Kemudian di jurnal masa depan piutang mata uang asing debit dalam euro 23.200.000.000, kerugian 23.200.000.000 di kredit. Nah, ini didapatkan dari kurs masa depan 31 Desember dikurang kurs masa depan 1 Oktober dikali 8 juta. Kenapa? Jadi ini untung ya, karena kurs dari Oktober ke Desember itu mengalami peningkatan. Lanjut tanggal 1 April 20X2. Jurnalnya menilai kembali kontrak masa depan pada tanggal jatuh tempo menggunakan kurs tunai dan utang dagang dalam euro. Jadi jurnalnya kerugian transaksi mata uang asing sebesar 24.280.000.000, kemudian di debit utang mata uang asing dalam euro 24 miliar ini di kredit. Didapatkan dari ini ya, kurs masa depan 1 April dikurang Desember kali 8 juta. Dikatakan rugi karena kurs Desember ke April itu menurun. Desember 7.900, April 4.000. Dia rugi. Selanjutnya di lindung nilai jurnalnya kerugian transaksi yaitu sekitar 7 miliar, utang usaha 7 miliar. Ya didapatkan dari kurs tunai 1 April dikurang kurs tunai 1 Desember. Dan ini juga dikatakan rugi karena kurs tunai 1 April itu meningkat dibanding kurs tunai pada 31 Desember. Lanjut, jurnal 1 April 20X2 mencatat menyerahkan 47.600.000.000 dari broker dan menerima euro untuk melunasi utang usaha. Utang rupiah ke broker 47 miliar, kemudian di kurs masa depan ya jurnalnya, ini mata uang asing
di debit 38 miliar 920, di kredit piutang mata uang asing 38. Ini didapatkan dari 8 juta dikali kurs 1 April. Ini juga untuk jurnal di nilai utang usaha di debit dalam mata uang euro 38 miliar, unit mata uang asing di kredit dalam mata uang euro 38 miliar, dapatkan dari 8 juta dikali kurs tunai 1 April. Oke, lanjut ke tabel 2. Lindung nilai arus kas dari transaksi yang diperkirakan. Melakukan penilaian. Langsung aja ya, 1 Agustus, piutang mata uang asing dalam mata uang euro 47 miliar 16 juta. Utang rupiah ini sama ya, kayak tabel pertama. Untuk Oktober, mencatat, di jurnal kurs masa depan, pendapatan komprehensif lainnya mata uang asing dalam euro 7 miliar 600 juta di debit, piutang mata uang asing di kredit 7 miliar 600 dan mata uang euro. Ini didapatkan dari kurs masa depan dikurang kurs 1 Oktober dikurang kurs 1 Agustus dikali 8 juta. Kemudian ini dikatakan rugi karena menurun dari Agustus 5.950, Oktober 5.000. Kemudian untuk jurnal valuta asingnya, utang valuta asingnya, persediaan 13 miliar 200 juta, utang usaha 13 miliar. Ini dapatkan dari 8 juta dikali 1 Oktober. Kemudian jurnal 31 Desember, piutang mata uang asing dalam euro sebesar 23 miliar juta di debit, pendapatan komprehensif lainnya 23 miliar 200 juta di kredit. Didapatkan dari kurs masa depan 31 Desember dikurang kurs masa depan Oktober. Dapat, setelah itu dikali 8 juta. Ini dikatakan untung karena kurs masa depannya meningkat dari Oktober yaitu 5.000 ke Desember 7.900. Jurnal untuk utang usaha valuta asing. Kerugian transaksi mata uang asing dalam euro 18 miliar 400 juta di debit utang usaha atau utang usaha dalam euro di kredit 18 miliar 400 juta. Ini dapatkan dari kurs tunai 3 September dikurang kurs tunai 1 Oktober kemudian dikali 8 juta. Ini rugi karena kurs tunainya meningkat. Pada tanggal 31 Desember nih 3.950. Lanjut 1 April, pendapatan komprehensif di debit untuk jurnal kurs masa depan 24 miliar, piutang mata uang asing dalam mata uang euro 24 miliar 280 juta di kredit. Nah, ini didapatkan dari kurs masa depan April dikurang kurs masa depan Desember. Ini dikatakan rugi ya, karena kurs masa depannya menurun. Selanjutnya, jurnal di utang usaha valuta asing, kerugian transaksi 7 miliar 320 juta di debit, utang usaha di kredit 7 miliar, didapatkan dari kurs tunai 1 April dikurang kurs tunai 31 Desember ke 8 juta. Ini juga rugi karena kurs tunainya meningkat dari 3.090 jadi 4.800. Oke, selanjutnya jurnal 1 April menyerahkan 47 miliar 600 juta ke dalam rupiah dari broker. Oke, untuk jurnal di kurs masa depannya utang rupiah ke broker 47 miliar di debit, kas di kredit 47 miliar. Unit mata uang asing dalam mata uang euro 38 miliar 920 juta di debit, piutang mata uang asing dalam euro 38 miliar 920 juta di kredit. Kemudian jurnal di utang usaha valuta asing, utang usaha dalam mata uang euro di debit 38 miliar 920, unit mata uang asing di kredit 38 miliar 920. Oke, kita asumsikan penjualan persediaan dan bahiran proses.
Ini pengonsumsian ya, persediaan. Jadi untuk di jurnal kurs masa depan itu pendapatan kompresif lainnya yaitu di di debit sebesar 8 miliar 600 juta, kemudian HPP-nya yaitu 8 miliar 680 juta. Ini dapat dari ini ya, nih unit unit mata uang asing 38 ini dikurang ini utang ke broker. Nah, kenapa pendapatan komprehensif lainnya ini di atas? Karena unit mata uang asingnya ini lebih kecil daripada utang dari broker. Kemudian jurnalnya untuk di valuta asing HPP 13 miliar 200 dan persediaan 13 miliar. Oke, lanjut ke tabel ketiga. Jadi lindung nilai arus kas dari transaksi yang diperkirakan. Tidak melakukan penilaian. Nah, pada tanggal 1 Agustus ya, jurnal kontrak masa depannya, piutang mata uang asing ofisnya sama 1 Agustus semua, mungkin 47.600. Dan 1 Oktober, nah ini untuk kontrak masa depan tidak ada jurnal. Dan untuk jurnal di utang usaha valuta asing, persediaan di debit sebesar 13 miliar 200 juta, terus utang usaha di kredit dalam mata uang euro sebesar 13 miliar 200 juta. Ini didapatkan dari 8 juta euro dikali 1.660 kurs tunai pada tanggal 1 Oktober 20X1. Nah, ini dia. 31 Desember 20X1 menilai kembali kontrak masa depan menjadi nilai wajar akhir tahun menggunakan kurs masa depan sejak Agustus. Oke, jadi untuk jurnal kontrak masa depan 31 Desember ini menggunakan perhitungan 1 Agustus. Karena di tanggal 1 Oktober tidak ada jurnal. Jadi jurnalnya piutang mata uang asing dalam mata uang euro 15 miliar 600 juta di debit, keuntungan di kredit. Ini untung ya. Jadi caranya kurs masa depan 31 Desember ini dikurang kurs masa depan 1 Agustus dikali 8 juta. Nah, ini untung karena meningkat. Kemudian jurnal di valuta asing, kerugian transaksi mata uang asing 18 miliar di debit, utang usaha di kredit 18 miliar. Ini rugi ya, karena meningkat. Kurs tunainya meningkat dari Oktober ke Desember. Jadi ini pendapatan kompleks lainnya 18 miliar, keuntungan transaksi 18 miliar. Kemudian di 1 April, catatan jurnalnya pendapatan kompleks lainnya 24 miliar 280 juta di debit piutang mata uang asing di kredit 24 miliar 280 juta. Didapatkan dari kurs tunai 1 April dikurang kurs tunai 31 Desember dikali 8 juta. Nah, ini rugi, katakan rugi karena kurs masa depan menurun. 31 Desember kan 7.900, 1 April 4.805 menurun. Kemudian jurnal untuk di valuta asing, utang usaha valuta asing, kerugian transaksi mata uang asing dalam euro 7 miliar 320 debit, utang usaha di kredit sebesar 7 miliar 320. Nah, ini sama juga caranya ya. Jadi kurs tunai 1 April dikurangi kurs tunai 31 Desember dikali 8 juta. Dikatakan rugi karena kurs tunai meningkat dari 31 Desember ke 1 April. Selanjutnya, jurnal menyerahkan 47 miliar 600 dari broker. Jurnalnya utang rupiah ke broker 47 miliar 600 juta di debit, kasih kredit sebesar 47 miliar 600 juta.
Lanjut, unit mata uang asing dalam euro 38.920 juta didebat piutang mata uang asing dikredit 38. Utang usaha untuk ini jurnal asing utang usaha 38 miliar didebat unit mata uang asing dikredit 38 miliar. Diasumsikan. Ini sama diasumsikannya sama yang jurnal sebelumnya. Yang membedakan yaitu pada tanggal 1 Oktober. 1 Oktobernya itu di kontrak masa depan tidak ada jurnal. Oke. Selanjutnya soal yang terakhir ketiga yaitu PT Nigeria mempunyai anak perusahaan di luar negeri di daerah pedesaan Swiss. Anak perusahaan mempekerjakan hampir semua pegawainya dari Prancis dan mempunyai kata kuncinya. Kan dia mempunyai perusahaan di luar negeri di Swiss. Transaksinya menggunakan mata uang euro Eropa. Tapi perusahaan diwajibkan berpajak menggunakan mata uang franc Swiss. Memberikan laporan. Oke. Diminta mata uang pelaporan entitas luar negeri yang digunakan untuk pembukuan dan pencatatannya. Yang kedua, mata uang fungsional entitas asing. Yang ketiga, proses yang digunakan untuk menyatakan kembali laporan keuangan. Oke. Mata uang pelaporan entitas luar negeri yang digunakan yaitu mata uang lokal, franc Swiss. Jadi untuk mata uang dalam pembukuan dan pencatatan afiliasi luar negeri itu menggunakan mata uang lokal, di mana mata uang negara terdapat afiliasi ini didirikan. Kan ini didirikan di pedesaan Swiss. Jadi mata uang yang digunakan yaitu mata uang lokal. Selanjutnya, mata uang fungsional yaitu menggunakan mata uang negara ketiga, euro Eropa, karena di sini dijelaskan bahwa mayoritas transaksi di tunai dilakukan dalam euro Eropa. Jadi kemungkinan mata uang euro Eropa itu lebih fungsional gitu. Mungkin punya harga yang standar, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu murah, nggak terlalu rendah gitu, dalam kurs tukarnya. Selanjutnya proses yang digunakan. Nah, ini proses yang digunakan yaitu yang pertama, pengukuran kembali dari mata uang lokal franc Swiss ke mata uang fungsional euro Eropa. Ada dua metode ya pengukuran kembali. Kemudian metode yang kedua melakukan translasi. Jadi translasi dari mata uang fungsional euro Eropa ke mata uang rupiah. Jadi ini metode yang digunakan untuk menyatakan kembali laporan keuangan. Baik, sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti, kemudian ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Baik, sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk itu, saya tutup dengan salam sakti. Om Santi Santi. Terima kasih.